Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kurban. Kurban. Umat muslim tidak asing lagi dengan istilah kurban. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul untuk melaksanakan sholat Id di pagi hari secara berjamaah. Pada hari raya Idul Adha diperingati peristiwa kurban, di mana Nabi Ibrahim bersedia menyembelih putranya untuk Allah SWT, yaitu Nabi Ismail. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah mengganti putranya Nabi Ismail menjadi seekor domba. Hewan kurban. Hewan yang bisa dikurbankan seperti yang terdapat pada Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat Islam telah kami syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah SWT. Hewan yang disarankan dalam berkurban yaitu kambing, sapi, dan unta, ataupun kerbau dan domba. Penyembelihan hewan kurban. Ketika melakukan penyembelihan hewan kurban, disyariatkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut contoh penyembelihan hewan kurban. Bisa kita saksikan secara bersama. Saat disembelih, kita biasanya mengucapkan takbir sambil membaca ayat pendek. Penerimaan daging kurban. 1. Untuk yang menyembelih. 2. Untuk kerabat, tetangga, ataupun sahabat. 3. Untuk fakir miskin. Daging kurban telah disyaratkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hajj ayat 24, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari raya telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara ataupun fakir. 4 macam kurban dalam Islam. 1. Kurban udhiyah adalah penyembelihan ternak kurban terkait syukuran hari raya Idul Adha. Kurban udhiyah mukallafnya atas nama keluarga, bukan individu, walaupun juga boleh dilakukan secara individu. Kurban udhiyah hukumnya sunnah. Kurban udhiyah distribusinya bebas, boleh diberikan kepada yang kaya dan miskin. 2. Kurban dam. Penyembelihan terkait dengan pelanggaran seseorang dalam manasik hajinya. Kurban dam mukallafnya individu pelaksanaan haji yang melanggar manasik hajinya karena ujur syar'i. Kurban dam hukumnya wajib bagi pelanggar manasik haji saat masih berihram. Kurban dam distribusinya hanya untuk orang miskin saja. 3. Kurban hadyu adalah penyembelihan ternak kurban terkait mensyukuri suksesnya ibadah haji seseorang. Kurban hadyu mukallafnya individu pelaksanaan haji. Kurban hadyu hukumnya sunnah atas individu pelaku haji.
kurban hadyu distribusinya hanya untuk orang miskin saja. Terakhir keempat yaitu kurban akikah, adalah penyembelihan ternak kurban terkait syukuran atas kelahiran anak. Kurban akikah, mukallafnya boleh orang tuanya ataupun kakeknya. Kurban akikah hukumnya ada yang menghukumi wajib, namun ada juga yang menghukumi sunnah. Kurban akikah distribusinya bebas, boleh orang kaya ataupun orang miskin. Baik, sedikit tambahan mengenai Hari Raya Kurban. Jatuh pada bulan Zulhijjah, tanggal 10. Hari Raya Kurban hanya ada 1 tahun sekali. Adapun ketentuan-ketentuan dan syarat untuk hewan kurban dan untuk yang melaksanakan kurban. Pertama, ketentuannya 1 ekor lembu, kerbau, sapi ataupun unta, biasanya untuk 7 orang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Boleh kurang ataupun untuk 1 orang, tapi untuk biasanya keluarga. Kemudian 1 ekor domba ataupun kambing, biri-biri dan sejenisnya hanya diperbolehkan dalam agama untuk 1 orang saja. Adapun hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Dan syarat untuk kurban, pertama tentu saja cukup umurnya, usianya kurang lebih 2 tahun ataupun lebih dari 2 tahun. Hewan kurban tidak sakit dan tidak sangat kurus. Kemudian tidak cacat fisiknya. Yang dikatakan tidak cacat fisik yaitu tidak pincang, tidak buta, tidak putus ekornya, telinganya, dan lain-lain. Adapun keutamaan Hari Raya Idul Adha ataupun kurban yaitu 1, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kemudian mendapat pahala dari Allah SWT bagi kita yang melaksanakannya. Kemudian ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Berikut ibadah yang salah satu disukai oleh Allah SWT. Kemudian menyebarluaskan kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain yang menerimanya. Dan merupakan amalan utama di Hari Raya Idul Adha, yaitu Hari Raya Kurban. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang kita dapat saat melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan melaksanakan pengorbanan. Adapun biasanya saat kita satu harian itu takbiran, yang mana untuk membesarkan dan mengagungkan Sang Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali lagi diingatkan, kurban hukumnya sunnah muakkad, tidak dipaksakan apabila kita tidak mampu. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, cukup sekian materi tentang kurban yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.